Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 31 pengambilan keputusan berbasis keadilan dan nilai kebajikan. Tujuan pembelajaran khusus modul 31 yang pertama adalah CKB membuat kesimpulan sintetis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CKB dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kegiatan pemantik mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Bob Taylor. Maksud dari kutipan di atas dihubungkan dengan proses pembelajaran yang sedang dipelajari saat ini adalah bahwa sebagai guru dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik adalah hal yang baik. Akan tetapi, mengajarkan mereka tentang karakter atau etika dan moral adalah yang paling penting. Nilai-nilai atau prinsip yang dianut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan kontribusi atau dampak pada lingkungan, karena setiap pengambilan keputusan itu didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini, sehingga akan berdampak positif terhadap lingkungan yang berlaku sebaliknya. Seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Hendaknya berpijak pada nilai-nilai kebajikan universal dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Harapannya adalah anak mampu memaknai dan menghayati setiap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga terjadi perubahan ke arah yang positif. Kutipan di atas dihubungkan dengan proses pembelajaran, khususnya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin adalah sebagai guru hendaknya dalam setiap pengambilan keputusan selalu menjunjung tinggi nilai etika dan moral sehingga dapat membentuk pribadi murid yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Pada bagian berikut akan kami sajikan 14 pertanyaan berikut jawaban berdasarkan koneksi antar materi modul 31. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin? Ki Hajar Dewantara mengusung Pratap Triloka dalam pendidikan sebagai sistem among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, artinya seorang guru menjadi teladan bagi muridnya. Ing madya mangun karsa, artinya guru menjalin komunikasi yang baik di antara muridnya. Tuturi handayani, yaitu guru selalu memotivasi serta mendorong muridnya berkembang sesuai potensinya. Dalam menjalankan peran sebagai guru, ada kalanya guru dihadapkan dalam situasi yang mengandung dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika merupakan sebuah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dua pilihan, di mana kedua pilihan benar secara moral, tetapi bertentangan. Bujukan moral adalah sebuah situasi ketika pendidik harus memilih keputusan benar atau salah. Menurut penulis, pengaruh pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran
adalah guru menyadari dalam lingkungan sekolah akan ditemukan berbagai dilema etika dan bujukan moral. Maka dari itu, disinilah guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara dengan cara menjadi sosok teladan yang positif, motivator, dan sekaligus moral support bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar sehingga guru seyogyanya selalu mengacu pada 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan dalam situasi yang menantang dan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri akan menentukan cara pandang terhadap situasi atau masalah, prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, penulis mengenal ada 3 prinsip yang dapat diambil, yakni yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau N-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Misalnya, guru yang memiliki empati yang tinggi, rasa kasih sayang, dan kepedulian cenderung akan memilih prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Sedangkan guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan cenderung memilih prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan guru yang reflektif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi cenderung memiliki prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau N-based thinking. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang telah diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Dalam materi pengambilan keputusan yang telah dipelajari penulis saat ini, ternyata memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang pernah dilakukan pada modul sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching Tirta, model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Tirta kepanjangan dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, T. Tanggung jawab.
Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Jika pada proses coaching kita membantu agar coach dapat membuat keputusannya secara mandiri, maka dalam modul ini kita kembali melakukan refleksi apakah keputusan yang dibuat tersebut dapat dipertanggungjawabkan, menjadi win-win solution bagi pembuat keputusan, atau justru akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, penulis diberikan panduan berupa 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan yang tentu akan membuat suatu keputusan semakin tajam dan matang. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran, murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak, sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam menjalankan perannya, tentu seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil suatu keputusan, di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Situasi seperti ini disebut sebagai sebuah dilema etika. Di saat itu terjadi, keputusan mana yang akan diambil? Tentunya ini bukan keputusan yang mudah, karena kita akan menyadari bahwa setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah tersebut, nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, dan keputusan-keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid kita. Nilai-nilai kebajikan universal bisa berupa antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan memiliki arti penting bagi maju atau mundurnya suatu sekolah. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap sekolah ke arah yang lebih baik. Terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada perjalanan roda sekolah itu sendiri. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman.
kondisi tersebut adalah kondisi yang kita inginkan. Maka untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pertanyaan nomor 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan di lingkungan saya untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika pasti ada. Tantangan ini berkaitan erat dengan perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah mengakar puluhan tahun lamanya. Tantangan tersebut adalah berhubungan dengan sistem yang memaksa pengambilan keputusan yang dilakukan dengan tergesa-gesa, sehingga keputusan tersebut kurang menunjukkan keberpihakan terhadap murid. Tantangan berikutnya berhubungan erat dengan kurangnya komitmen bersama dalam berpartisipasi untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah dan komitmen untuk menjalankan hasil dari keputusan bersama. Selain itu, sulitnya menyatukan pendapat banyak orang yang mempunyai pandangan berbeda pasti membawa tantangan tersendiri. Hal ini berarti tetap ada pihak yang tidak puas terhadap keputusan yang sudah diambil. Pertanyaan nomor 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan haruslah bermuara pada keberpihakan pada murid. Ketika sebuah keputusan dibuat dengan mengedepankan kepentingan dan kebutuhan murid, maka akan terwujud pengajaran yang memerdekakan murid. Untuk mengakomodasi potensi murid kita yang berbeda-beda, pembelajaran berdiferensiasi adalah solusinya. Apabila seorang guru telah memutuskan dan memilih pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kebutuhan peserta didik dapat terakomodasi secara keseluruhan, maka pengajaran yang memerdekakan murid-murid akan tercapai. Pendidik harus fokus pada penyediaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik mereka. Pembelajaran berdiferensiasi akan memungkinkan guru mewujudkan hal ini. Di sisi lain, sebagai konsekuensi logis dari keragaman kebutuhan murid yang berbeda, maka kita harus mempertimbangkan bagaimana proses pembelajaran harus berjalan secara hati-hati, didesain agar dapat berhasil untuk semua murid. Pertanyaan nomor 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pemimpin pembelajaran juga memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan emosional yang dapat mempengaruhi keberhasilan akademik dan masa depan murid. Keputusan untuk mengatasi masalah-masalah ini harus didasarkan pada pengertian yang mendalam tentang kebutuhan dan keunikan setiap murid, serta pengaruh dari lingkungan dan budaya tempat murid tinggal. Pemimpin pembelajaran juga harus mempertimbangkan pengaruh kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pendidikan lainnya. Kebijakan seperti ini dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan yang tersedia bagi murid-murid
dan dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka. Pertanyaan nomor 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita menerapkan prinsip Among berdasarkan Pratap Triloka dalam menjalankan proses pembelajaran. Kehadiran nilai-nilai positif dalam diri seorang akan membantu mereka mengambil posisi ketika berhadapan dengan situasi atau masalah, sebagai bahan evaluasi ketika membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Coaching untuk supervisi akademik memberikan ruang bagi saya untuk berlatih membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dan kepala sekolah dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas sekolah pada ekosistem belajar. Seorang pemimpin hendaknya memahami nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam visi dan misi sekolah, berkepribadian serta berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Hendaknya setiap keputusan yang diambil tersebut selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi oleh suatu institusi tersebut, yaitu bertanggung jawab dan berpihak pada murid. Pertanyaan nomor 11. Sejauh mana pemahaman Anda terhadap konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya menjadi lebih mampu memahami dan menganalisis kasus yang termasuk dalam bujukan moral atau kondisi benar lawan salah berhubungan dengan aturan atau hukum, dan dilema etika atau kondisi benar lawan benar terkadang menjadi dua sisi benar namun saling bertentangan. Dalam pengambilan keputusan, terdapat 4 paradigma dilema etika yang dapat digunakan, yaitu paradigma individu lawan masyarakat, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini digunakan dalam mempertajam analisis mengenai sebuah kasus berdasarkan nilai-nilai yang saling bertentangan. Selain 4 paradigma, saya juga memahami mengenai 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu 1. Prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau N-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip ini digunakan sebagai arah pengambilan keputusan yang akan diambil menuju keputusan yang paling sesuai. Untuk 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan terdiri dari 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar dan salah atau uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan tinjau lagi keputusan dan refleksikan.
Hal yang di luar dugaan selama saya mempelajari modul 3.1 adalah adanya sekat tipis yang kadang membuat saya sulit membedakan antara bujukan moral dan dilema etika. Pada awal mempelajari modul ini, saya merasa terjebak saat sedang menganalisis sebuah kasus terkait bujukan moral yang saya identifikasi sebagai dilema etika. Ketika kita dihadapkan pada sebuah kasus dan diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat, maka kita perlu menggunakan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dengan risiko yang sekecil-kecilnya dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi banyak orang. Pertanyaan nomor 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebagai seorang guru, tidak jarang saya dihadapkan dengan sebuah kasus yang ternyata disebut dengan dilema etika, yaitu permasalahan yang menuntut sebuah keputusan antara benar lawan benar. Hanya saja pada saat itu saya belum mengenal yang disebut dengan prinsip pengambilan keputusan, langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan, dan paradigma tentang dilema etika. Sebelumnya, saya belum tahu prinsip apa yang saya gunakan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya pernah menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu prinsip berpikir berbasis akhir atau end-based thinking, kemudian berpikir berbasis peraturan atau rules-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking dengan kasus yang berbeda-beda. Pertanyaan nomor 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, dampaknya saya mampu membedakan setiap kasus yang saya hadapi, apakah termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Selanjutnya, saya mengetahui paradigma apa yang terjadi pada kasus saya, sehingga saya mampu menggunakan prinsip serta langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Keterampilan dalam pengambilan keputusan menjadi semakin baik. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan berdasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaan nomor 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Dengan mempelajari topik modul 3.1 ini, saya menjadi lebih memahami jika dalam proses pengambilan sebuah keputusan perlu dilakukan dengan alur yang jelas dan runtut, dan langkah awal paling penting adalah mengidentifikasi masalah tersebut, termasuk dalam bujukan moral atau dilema etika, sehingga akan memudahkan arah dan tujuan pengambilan keputusan agar tidak membuat kita terjebak dalam kondisi yang salah yang membuat pengambilan keputusan juga tidak tepat. Jadi, mempelajari topik modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin sangatlah penting. Adapun manfaat yang bisa saya dapatkan setelah mempelajari modul 3.1 ini adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, yaitu dapat mengembangkan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan tepat. Yang kedua, mengembangkan sikap moral dan etis dengan memahami nilai-nilai etis dan moral yang penting dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri
yaitu akan lebih yakin dalam mengambil keputusan yang tepat dan merasa lebih percaya diri dalam setiap situasi. Manfaat yang keempat, meningkatkan kemampuan kepemimpinan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Manfaat yang kelima, meningkatkan efektivitas organisasi, yaitu dapat mencapai tujuan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu menghasilkan dampak positif pada masyarakat dengan membuat keputusan yang memperhatikan kepentingan bersama dan mempromosikan nilai-nilai kebajikan dalam masyarakat. Demikian tugas koneksi materi modul 3.1 yang telah saya paparkan dengan menjawab 14 pertanyaan dari koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.